Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman. Dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang efek atau dampak ketika kita stres atau terlalu banyak pikiran. Dan kemudian saya akan share juga video tentang efek cemas atau ketika kita sedang mengalami cemas. Nah itu teman-teman ya, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis kadang belum bisa memahami ya dampak-dampak stres atau dampak-dampak ketika kita mengalami cemas. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang belum memahami ke arah sana, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Kenapa saya katakan dengan mudah? Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ketika mengalami sensasi dari efek stres atau dari dampak cemas gitu teman-teman ya, ketika kita belum memahami, kita itu selalu berandai-andai kemana-mana timbulnya karena memang banyak sekali pertanyaan yang membuat penasaran gitu teman-teman, sehingga itu menimbulkan ketakutan. Dan seandainya ketakutan itu terus berlangsung, itu selalu hadir rasa cemas, kemudian sensasi yang lain pasti hadir juga. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, seperti biasa ya, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu ya. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis kadang belum bisa memahami ya, sebetulnya efek stres itu apa gitu, kemudian dampaknya itu apa ketika kita stres, ketika kita merasa cemas gitu teman-teman. Dan ketika kita belum memahami sebetulnya itu efek stres atau dampak stres atau dampak ketika kita merasa cemas gitu teman-teman, itu selalu hadir pertanyaan-pertanyaan di kepala kita teman-teman. Dan biasanya pertanyaan-pertanyaannya itu yang membuat kita itu takut karena selalu mengarah-arah ke hal-hal negatif. Nah itu teman-teman, jiwa penasarannya itu sangat besar sekali. Ada apa nih dengan ini? Ada apa ini dengan itu? Nah itu teman-teman ya. Karena untuk sensasi-sensasi dari hasil gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sangat banyak sekali. Tetapi kalau misalkan kalian bisa memilah, oh ini ternyata efek stres atau dampak ketika kita banyak pikiran, oh ini dampak ketika kita cemas atau ketika sedang merasakan cemas, ini hasilnya begini. Nanti ketika kita mulai memahami ke sana, kita itu bisa menanganinya dengan mudah teman-teman. Kenapa saya katakan dengan mudah? Karena dampak-dampak stres atau dampak-dampak ketika kita merasa cemas itu sebetulnya dampak-dampak rumahan, bisa kita tangani dengan mudah kalau seandainya kita paham. Nah itu teman-teman. Dan untuk dampak-dampak stres itu sangat banyak sekali teman-teman ya, beraneka ragam teman-teman, tetapi semuanya itu tidak berbahaya teman-teman, bisa ditangani dengan mudah kalau seandainya kita memahaminya. Salah satu contoh untuk efek stres atau ketika kita terlalu banyak pikiran gitu teman-teman ya, itu bisa di kedutan. Yang pertama itu sepele sih sebetulnya ya,
kedutan. Nah, kedutan itu sebetulnya efek stres atau terlalu banyak pikiran. Dan itu kedutan itu hanya bentuk respon tubuh saja gitu teman-teman. Saat kita stres, efek tubuh kita itu atau misalkan respon tubuh itu ya bisa dengan kedutan. Nah, kedutannya itu bisa di mana-mana teman-teman ya. Ketika kita duduk nyantai begini, kadang kedutannya itu ada di perut, kadang ada di dada, kadang ada di paha, kadang ada di tangan, di mana-mana teman-teman ya. Tetapi sebelum saya jelaskan panjang lebar, perlu kalian ketahui bahwa efek stres atau dampak ketika kita stres atau dampak ketika kita cemas itu tidak semua orang mengalaminya sama gitu teman-teman. Mungkin si A cuma sebagian, mungkin si B cuma sebagian gitu teman-teman. Nah, tetapi kalau misalkan kalian komplit kemudian ada yang sama juga, tenang, itu tidak berbahaya, itu hanya dampak saja, bisa kita tangani dengan mudah kalau seandainya kita paham. Nah, itu teman-teman. Kemudian untuk kedutan itu juga salah satu respon tubuh kita saat kita mengalami stres atau saat kita mengalami terlalu banyak pikiran. Entah itu pikiran apapun, kalau seandainya kita pikirkan terlalu besar, itu dampaknya bisa ke sana gitu teman-teman, bisa dengan kedutan. Dan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, biasanya terlalu banyak pikirannya itu ke hal-hal negatif teman-teman ya, kayak macam selalu mengingat-ingat tentang penyakit, selalu mengingat-ingat tentang sensasi, selalu mengingat-ingat tentang penderitaan. Hasilnya atau misal respon tubuhnya bisa dengan kedutan gitu teman-teman ya. Berbeda ketika kita selalu berpikirnya ke hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang menggembirakan teman-teman ya. Respon tubuh kita itu apakah ada teman-teman, minimal kita tersenyum, smile gitu teman-teman ya. Kemudian hati menjadi riang, gembira. Nah, itu efek-efek ketika atau misalkan dampak-dampak ketika kita selalu berpikir tentang hal-hal yang menyenangkan, berbeda tentang hal-hal yang negatif. Nah, itu teman-teman, kalau seandainya kita berpikirnya ke hal-hal negatif, pasti yang lahir itu rasa sedih, kemudian meratapi nasib, kemudian itu di perasaannya ya. Nah, kemudian untuk di badannya, respon tubuhnya itu ya kadang kedutan juga, dan kedutannya itu di mana-mana. Nah, itu teman-teman, itu efek stres atau ketika terlalu banyak pikiran, respon tubuhnya atau dampaknya itu ya kedutan, itu salah satunya. Yang kedua, bisa dengan kesemutan juga gitu teman-teman. Saat kita mengalami stres, terlalu banyak berpikir tentang penyakit, respon tubuh kita itu bisa ke kesemutan gitu teman-teman ya. Dulu saat sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kita bisa mengalami kesemutan teman-teman ya, dan itu kita tidak indahkan teman-teman, karena waktu dulu mungkin penyebabnya bukan dari stres atau bukan dari terlalu banyak pikiran. Nah, sekarang kesemutannya bisa di mana-mana teman-teman. Dulu cuma di kaki aja yang lebih sering, yang lebih dominan. Nah, sekarang kadang di mana-mana saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kadang di tangan, kadang di paha, kadang di perut, kadang di dada gitu teman-teman, kadang di pipi ada juga. Nah, itu teman-teman ya. Nah, itu sebetulnya respon tubuh saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, terutama ketika kita stres atau terlalu banyak pikiran. Nah, itu teman-teman, jangan ditakutkan. Biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika ada kesemutan yang aneh gitu teman-teman, kok sekarang kesemutannya di perut, kok sekarang kesemutannya di paha, kita itu selalu berandai-andai kemana-mana, takut ke hal-hal yang negatif gitu teman-teman. Takutnya ini penyakit yang berbahaya, takutnya ini ada apa-apa dengan tubuh saya. Nah, itu teman-teman, biasanya ke arah sana. Tetapi ketika memahami, oh itu cuma bentuk respon tubuh saja saat kita mengalami stres ya, makanya kalian jangan khawatirkan. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian untuk dampak yang lainnya ketika kita stres itu kayak macam di pening atau di kelayangan. Nah, itu teman-teman ya. Kenapa orang-orang yang stres atau terlalu banyak pikiran bisa mengalami kepala pening atau kemudian bisa juga mengalami kelayangan teman-teman ya. Kalau seandainya kalian mengalami pening saat stres atau terlalu banyak pikiran, wajar teman-teman ya, kita mengalami pening, kepala terasa penuh gitu teman-teman ya. Wajar, karena kemampuan kepala kita itu terbatas ya. Jadi kepala kita itu bukan komputer yang bisa menyimpan memori yang sangat banyak sekali teman-teman. Tetapi untuk kepala, untuk kita itu kemampuan untuk berpikirnya itu terbatas teman-teman. Dan kalau seandainya melewati batas gitu teman-teman, terlalu besar berpikirnya, kita bisa menyebabkan pening kepalanya. Nah, itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Dan kemudian apa keterkaitannya ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis kemudian ketika saat stres atau banyak pikiran bisa kelayangan juga. Perlu kalian ketahui teman-teman ya, kalau seandainya kalian stres atau banyak pikiran, itu bisa menguras energi kita dengan cepat. Kalau seandainya energi kita terkuras dengan cepat,
istirahat, sudah pasti kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya, bahkan setiap jamnya itu tidak terpenuhi. Wajar menurut saya keseimbangan tubuh menjadi terganggu dan kemudian kalian mengalami kelayangan. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi bukan hal yang sangat besar itu kalau seandainya kalian ada stres atau terlalu banyak pikiran. Biasanya selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, berpikir tentang penderitaan. Nah itu teman-teman, kemudian ketika kita stres atau banyak pikiran juga, kita itu selalu mengalami meriang. Nah itu teman-teman, dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kadang ketika mengalami meriang itu, kalau seandainya kitanya sudah panas-panasan, sudah hujan-hujanan, kemudian kena angin dingin juga gitu teman-teman, kita mengalami meriang. Nah tetapi untuk meriang itu bisa ketika kita juga sedang stres atau terlalu banyak pikiran. Kenapa bisa seperti itu? Karena emosinya tidak stabil teman-teman ya. Emosi kita itu tidak stabil ketika sedang banyak pikiran. Biasanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu ketika mempunyai perasaannya itu, kadang perasaannya itu lagi marah-marah, lagi sedih-sedih, lagi takut-takut gitu teman-teman. Dan wajar menurut saya kalau seandainya sistem tubuh atau respon tubuh kita itu merespon dengan meriang. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Wajar menurut saya gitu teman-teman, bukan hal yang sangat besar. Dan meriangnya itu untuk orang-orang yang stres atau banyak pikiran itu biasanya durasinya itu agak lama ya. Itu perbedaannya. Nah itu teman-teman, agak lama, bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, bahkan bisa 1 bulan kita meriang. Dan meriangnya itu meriang enggak jelas gitu teman-teman ya. Dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kita mengalami meriang karena mungkin panas-panasan. Kita meriangnya cuma 3 hari, 4 hari, paling lama 1 minggu gitu teman-teman. Dan sekarang itu udah berbulan-bulan. Nah itu teman-teman ya, itu efek stres atau ketika terlalu banyak pikiran. Dan untuk meriangnya itu tidak semua orang sama, tergantung daripada siapa Anda yang bisa mengolah stresnya atau mengalihkan stresnya. Kalau seandainya lebih cepat mengalihkan stresnya, meriangnya itu akan cepat hilang. Nah itu teman-teman, berbeda ketika kalian stresnya terus berlangsung, itu meriangnya akan terus juga berlangsung. Itu biasanya efek dari stres. Berbeda dengan ketika efek cuman panas-panasan, meriangnya cuma sebentar. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian efek stres atau dampak terlalu banyak pikiran itu bisa kurang fokus juga gitu teman-teman ya. Kenapa bisa ke arah sana? Kenapa bisa kurang fokus? Karena ketika stres atau terlalu banyak pikiran, biasanya kita itu selalu mengarahnya itu ke pemikirannya itu ke satu titik. Dan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, biasanya berpikirnya itu selalu ke penyakit, kemudian sensasi, kemudian kematian, kemudian penderitaan, kemudian hal-hal yang tentang di penyakit aja terus. Nah itu teman-teman, setiap harinya selalu berpikir tentang hal itu, seputaran tentang penyakit, seputaran tentang penderitaan gitu teman-teman ya. Tanpa disadari setiap harinya pikiran kita itu terlatih ke arah sana. Dan ketika kita berpikir yang lainnya, kita itu tidak mudah fokus. Nah itu teman-teman ya. Makanya ketika sekarang kalian sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian masih mengalami sulit untuk fokus ke hal yang lainnya, kalian gak usah khawatir teman-teman, itu bisa membaik juga gitu teman-teman ya. Tangani saja tentang pemikiran ke satu titiknya. Biasanya ke satu titiknya itu ke hal-hal yang tentang penyakit teman-teman ya. Hindari saja, berpikirlah yang lain-lain. Biasakan dari mulai sekarang biar kalian itu terbiasa untuk memikirkan yang lainnya juga gitu teman-teman ya. Dulu saat saya terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, hal yang lain-lain itu tidak pernah dipikirkan teman-teman ya. Setiap hari itu saya rindunya itu kapan ya saya akan sembuh. Ini penyakit apa lagi ya? Kapan ini saya akan mulai membaik? Kapan saya akan kayak orang lain bisa lalu lalang? Seperti itu teman-teman, mengarah ke hal-hal penderitaan teman-teman ya. Sehingga ketika kita mau berpikir yang lain-lain itu tidak bisa, tidak mudah fokus gitu teman-teman ya. Kadang ada orang ngajak ngobrol juga, ngobrol tentang hal yang lain gitu teman-teman. Kita itu selalu berpikir tentang penyakit ketika teman-teman bertanya itu, gimana nih Pak? Saya cuma melongo gitu teman-teman, karena tidak terperhatikan gitu teman-teman ya. Mata memandangnya ke arah obrolan teman-teman gitu teman-teman, tetapi pikirannya itu ke penyakit, sensasi, penderitaan. Nah itu teman-teman ya, tanpa disadari pemikiran itu menjadi terlatih ke arah sana, dan kemudian untuk fokus yang lainnya itu agak sulit juga. Nah itu teman-teman, makanya saya katakan itu wajar gitu teman-teman, dan bisa kita tangani. Cara menanganinya seperti apa? Mulai dari sekarang berpikirlah hal yang lainnya juga. Harus berpikir tentang yang kesenangan, karena ketika kita berpikir kesenangan, minimal rasa semangat ada. Kemudian kalau seandainya kita berpikirnya selalu yang riang gembira, senyum pun hadir. Nah itu teman-teman, itu sepengalaman saya. Nah kemudian
untuk sensasi atau dampak dari stres itu bisa mempunyai perasaan hampa juga gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ada kalanya mempunyai perasaan hampa kayak mengambang. Nah itu teman-teman ya, kadang kita itu serasa gimana gitu, perasaannya itu kayak macam ringan gitu ya, nggak ada beban gitu teman-teman, tetapi ringannya itu ringan nggak nyaman, hampa gitu teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Karena biasanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, saya katakan seperti tadi ya, selalu berpikir tentang penyakit, sensasi, sehingga rasa kebahagiaan itu tidak ada. Dan kalau seandainya kalian tidak merasa bahagia, ya sudah pasti perasaan kalian itu menjadi hampa. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya. Makanya mulai dari sekarang, carilah hiburan-hiburan, carilah hal-hal yang menyenangkan, stop berpikir tentang penyakit. Nah itu teman-teman, karena ketika kalian berpikir tentang penyakit itu tidak akan membangun kalian ke hal yang lebih baik. Nah makanya pahami saja ke sana. Dan kemudian untuk selanjutnya itu untuk dampak ketika kita stres atau terlalu banyak pikiran itu, bisa juga kita itu sulit tidur gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, banyak sekali yang mengalami, Pak, kenapa ini saya sulit tidur, walaupun mata dimerem-merem, dipejam-pejamkan, sulit sekali tertidur. Kita mulai rebahan di jam 8, nggak bisa tidur, dimerem-merem juga nggak bisa tidur, tahu-tahu pas melek itu udah jam 12 gitu teman-teman. Paksakan lagi tidur, dimerem-merem lagi, ketika melek udah jam 3. Nah itu teman-teman ya, itu salah satu juga gitu teman-teman, efek stres atau ketika kita terlalu banyak pikiran. Kenapa bisa seperti itu? Keterkaitannya seperti apa? Biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, sepengalaman saya juga gitu teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam, ketika kita mau tidur itu mata si merem, cuman pikirannya selalu traveling kemana-mana, selalu jalan-jalan kemana-mana. Nah itu teman-teman, dan patut kalian ketahui, jangankan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, orang normal saja yang belum terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ketika mau tidur, kalau seandainya pikirannya jalan-jalan kemana-mana, traveling kemana-mana, itu pasti akan sulit tidur gitu teman-teman, karena itu adalah salah satu hambatan ketika kita rileks, nyantai. Nah itu teman-teman, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, bahkan untuk orang normal juga, ketika kita tidur itu badan kita mulai rileks, pikirannya nyaman, pikirannya rileks, perasaannya rileks, baru di situ kita mulai bisa istirahat. Nah itu teman-teman, tetapi sialnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis yang terlalu banyak pikiran, tidur itu agak sulit gitu teman-teman, karena ketika kita merem, pikirannya selalu kemana-mana, selalu traveling kemana-mana. Apalagi untuk orang-orang yang terkena anxiety disorder atau psikosomatis, selalu berpikirnya itu tentang ketakutan, ke hal-hal negatif. Aduh, ini besok pasti sensasi nggak nyaman lagi, kapan nih saya mulai sembuh, selalu saja ke sana. Nah itu teman-teman, dan tanpa disadari tahu-taunya kita udah begadang. Itu teman-teman ya. Nah makanya ketika kalian sedang mengalami stres atau terlalu banyak pikiran, sulit tidur, cobalah ketika kalian memejamkan mata di malam hari, biasakan dari mulai sekarang jangan pernah berpikir ke hal-hal yang negatif teman-teman ya. Jangan pernah berpikir ke hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi sulit, Pak, mengalihkan pemikirannya itu. Kita merem itu, mata itu pasti pikiran itu jalan kemana-mana, karena kita manusia hidup. Nah itu teman-teman ya. Nah patut kalian ketahui teman-teman ya, ketika kalian mau tidur walaupun mata dipejamkan, itu berbeda hasilnya ketika kalian berpikir tentang negatif, kemudian berpikir tentang positif. Berbeda hasilnya. Kalau seandainya kalian berpikirnya tentang positif, tentang hal-hal yang menyenangkan, tubuh kalian merespon dengan sendirinya, kemudian kalian akan rileks, akan santai, dan akhirnya kalian tertidur. Berbeda ketika kalian berpikirnya tentang yang jelek-jelek, besok saya masih hidup enggak ya, besok ini penyakit hadir lagi enggak ya, besok enggak nyaman itu hadir lagi ya, enggak, tanpa disadari tubuh kalian akan merespon dengan sendirinya, karena ada ketakutan di situ. Dan kalau seandainya ketakutannya itu terus berlangsung, yang namanya ketakutan, tubuh kita itu merespon dengan waspada. Nah itu teman-teman, dan kalau seandainya tubuh kalian meresponnya dengan waspada, sudah pasti akan terjaga. Nah itu teman-teman ya, karena yang namanya waspada itu pasti jaga-jaga, dan untuk tertidur itu nggak akan terjadi teman-teman, karena di situ ada keterjagaan ya, ada kewaspadaan gitu teman-teman ya, dan itu merupakan hal yang sangat lumrah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika kalian mau tertidur sekarang,
Stop berpikir yang hal-hal yang bisa menakutkan kalian, berpikirlah yang menyenangkan. Mudah-mudahan besok nih sembuh. Kalau seandainya besok sembuh, saya akan melakukan hal-hal yang menyenangkan. Mudah-mudahan nih besok sembuh. Mudah-mudahan besok nih nyaman. Kalau seandainya nyaman, saya mau berkunjung ke rumah saudara. Di rumah saudara itu menyenangkan, bisa ketemu sama keluarga yang lainnya, kemudian bisa tertawa, hidup nikmat, hidup nyaman. Nah itu teman-teman ya, pahami saja ke sana. Nah itu, makanya mulai dari sekarang stop berpikir yang aneh-aneh. Nah kemudian untuk dampak itu tadi dampak stres atau terlalu banyak pikiran ya. Nah sekarang saya akan ceritakan tentang ketika kita mengalami cemas atau was-was atau yang orang bilang itu bilangnya itu anxiety disorder, kecemasan berlebih. Nah itu teman-teman ya, apakah kecemasan berlebih itu ada dampaknya? Ada juga gitu teman-teman, tetapi kalian nggak usah khawatir juga karena dampak-dampaknya adalah dampak-dampak rumahan, kita bisa tangani dengan mudah juga gitu teman-teman kalau seandainya kita paham. Salah satunya ketika kita mengalami cemas itu yang paling lumrah gitu teman-teman ya, itu keringat dingin teman-teman. Nah tetapi kadang orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis ketika mengalami keringat dingin, apalagi di tangan itu sangat banyak sekali gitu teman-teman ya, kadang kita tidak menyadarinya teman-teman ya. Keringat dingin ini pak, kenapa ya? Sedang cemas mungkin. Enggak pak, saya nggak cemas, saya nyaman-nyaman aja. Padahal setiap harinya itu berpikir tentang ketakutan, berpikir tentang hal negatif sehingga ada was-was, gelisah juga, gundah gulana juga teman-teman ya. Tubuh kalian bisa merespon dengan sendirinya, dan hal yang sangat lumrah sih sebetulnya ya, kalau misalnya kita cemas, was-was itu keringatnya itu keluar keringat dingin. Nah itu teman-teman. Kemudian sensasi yang selanjutnya yaitu ada juga orang yang sedang cemas itu dampaknya itu atau sensasinya itu berdebar gitu teman-teman ya. Kadang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis juga belum bisa memahami ketika berdebar. Pak kenapa sih ya dada saya itu berdebar terus, padahal dia itu sedang mengalami cemas gitu teman-teman. Enggak pak, saya enggak cemas. Lalu bertanya sama saya, ini kenapa dada berdebar, berarti ada ketakutan tersendiri ya. Nah itu teman-teman. Tetapi kalau misalnya pak ini ketakutannya nggak terlalu besar, dulu juga saya mengalami ketakutan tetapi jantungnya nggak berdebar begini, ini berdebarnya nggak terlalu nggak nyaman gitu teman-teman ya. Nah sekarang itu kalian itu sedang benar-benar sensitif, jadi ketakutan sedikit juga gitu teman-teman, ada was-was sedikit juga, tubuh kita itu merespon dengan sangat besar karena kitanya sedang benar-benar sensitif, pikirannya sedang benar-benar sensitif, tubuhnya sedang benar-benar sensitif, perasaannya sedang benar-benar sensitif. Jadi semuanya serba sensitif. Yang namanya serba sensitif, apapun sensasi yang kita alami sedikit apapun terasa sangat besar. Kita mengalami ketakutan tersendiri cuman sedikit saja karena perasaannya sedang sensitif, pikirannya sedang sensitif, apalagi respon tubuhnya sedang benar-benar sensitif. Jadi berdebarnya itu semakin besar. Jadi kayak seolah-olah berbeda kayak dulu, padahal kayak dulu juga itu sama gitu teman-teman ya. Nah kalau seandainya kalian belum bisa memahami bahwa berdebar itu bisa karena efek cemas, coba kalian tengok orang yang normal, orang yang sehat, ketika kita kagetkan, wow gitu kan ya. Nah itu teman-teman, kadang itu selalu berdebar, duk jantungnya gitu kan. Dan ketika itu pasti dia marah. Dan kadang ketika orang yang sedang cemas selalu diingatkan sama teman-temannya tuh, ayo tenang nih, minum air hangat pelan-pelan biar kalian itu tenang katanya gitu. Kan seperti itu. Coba ingat-ingat kejadian seperti itu biar kalian tidak terlalu khawatir teman-teman. Nah itu patokan buat kalian bahwa ketika mengalami cemas, was-was gitu teman-teman ya, itu pasti ada berdebar juga. Nah makanya pahami saja ke sana. Kemudian untuk sensasi yang lainnya kayak macam apa ya, ketika cemas itu pandangan buram. Nah itu teman-teman ya, kadang untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis ada kalanya mengalami pandangan buram saat kita mengalami cemas. Nah itu teman-teman, kenapa Pak kita saat mengalami cemas mata agak buram juga? Patut kalian ketahui teman-teman ya, saat kita mengalami cemas ada penegangan otot, ada spase penegangan otot, sehingga kalau misalnya ada spase penegangan otot sudah pasti aliran pembuluh darah kita itu terhimpit gitu teman-teman, kurang lancar. Dan kalau seandainya kurang lancar sudah pasti aliran darah kemana-mananya itu tidak lancar, termasuk ke bagian mata. Dan kalau seandainya tidak lancar sudah pasti mata juga tidak bisa bekerja dengan maksimal. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi kalau seandainya kalian matanya pengen jelas lagi gara-gara sudah mengalami cemas, ya sudah, cemasnya hilangkan dengan cara seperti apa? Usahakan rileks,
santai, kemudian tanamkan dalam pikiran kalian bahwa gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali, karena memang tidak berbahaya sama sekali. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian untuk sensasi selanjutnya, ketika kita mengalami cemas itu kayak macam di gemeteran. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika mengalami cemas atau was-was atau gelisah atau ketakutan, kita itu selalu mengalami gemeteran, kayak macam tremor, kayak macam begitu teman-teman. Itu sepengalaman saya gitu teman-teman ya. Dan kadang ketika orang yang tidak menyadari ke sana selalu bertanya-tanya juga, Pak, ini saya kok sekarang ini gemeteran, kenapa ya Pak, solusinya dong, katanya gitu. Itu biasanya kan seperti itu ya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, termasuk saya selalu bertanya-tanya, gimana nih gemeterannya nih, kok setiap hari gemeteran, solusinya dong. Nah itu teman-teman ya, untuk gemeteran bisa karena ketika kita sedang mengalami cemas. Kembali lagi ya, kadang cemas itu kadang tidak kita sadari. Tetapi kalau misalnya kalian ingin mengetahui kalau seandainya kalian sedang cemas, tengok perasaan kalian, pemikiran kalian, apakah kalian sekarang itu sedang mengalami ketakutan tentang penyakit, selalu berpikir tentang penyakit, selalu berpikir tentang hal negatif, dan itu menjadi ketakutan tersendiri walaupun tidak kita sadari. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Untuk orang ketakutan pasti gemeteran. Tengok juga orang yang sedang kaget. Orang yang sedang kaget karena kita terkejut gitu, karena kita kagetkan teman-teman ya, pasti gemeteran juga. Nah itu teman-teman. Nah sekarang solusinya gimana? Tenangkan saja pikiran kalian, hati kalian gitu teman-teman. Tenangkan saja, usahakan supaya rileks. Nanti gemeterannya juga hilang gitu teman-teman ya. Dan untuk gemeteran itu bisa juga karena bukan dari rasa cemas ya, bisa juga hasil dari atau dampak dari yang lainnya, seperti dari apa? Telat makan, atau ketika tubuh kita itu ada respon ya, respon tubuh kita itu saat membutuhkan gizi lebih atau energi lebih gitu teman-teman ya. Ada sensasinya seperti gemeteran. Orang Sunda bilang itu salatri, atau misalnya kita itu telat makan, atau kita itu kelaparan. Kalau kelaparan pasti gemeteran. Nah itu teman-teman. Jadi untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, dampak-dampak dari apapun itu sebetulnya tidak berbahaya kalau seandainya memahami, oh saya itu gemeteran itu karena lapar, ya sudah makan saja. Nah itu teman-teman, oh saya itu gemeteran itu karena sedang cemas gitu, ya sudah rileks saja. Oh saya itu tapi Pak nggak bisa rileks karena selalu berpikir tentang penyakit, ya sudah stop berpikir tentang penyakit. Nggak bisa Pak, takut bahaya. Ini tidak berbahaya teman-teman, ini hanya mengganggu saja, tapi Pak rasanya sangat dahsyat. Inilah ciri khas dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis gitu teman-teman ya, berbeda dengan gangguan yang lain. Seperti di video kemarin saya jelaskan, sakit gigi mungkin rasanya nyut-nyutan, sakit kepala mungkin terasa pening gitu teman-teman ya. Kemudian sakit panas mungkin terasa meriang. Nah sekarang rasanya gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu seperti apa? Sekarang seperti inilah rasanya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi semuanya juga tidak berbahaya. Semua gangguan itu punya ciri khas rasa masing-masing. Nah sekarang yang Anda rasakan itu adalah rasanya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman, pahami saja ke sana. Nah kemudian untuk ketika mempunyai rasa cemas itu bisa ngepek ke perasaan juga teman-teman ya, ngepek ke pikiran juga teman-teman ya. Itu perasaan kita itu seperti mempunyai perasaan hampa ya, kayak banyak pikiran itu juga gitu teman-teman ya. Nah kenapa perasaannya itu terasa hampa? Karena ketika saat cemas, was-was gitu teman-teman ya, pemikirannya itu selalu mengarah-arah ke hal negatif. Tidak akan mungkin orang-orang yang cemas itu berpikirnya hal yang menyenangkan. Wah ini Pak saya sedang cemas. Kenapa cemas? Karena saya punya banyak uang katanya gitu. Nggak seperti itu teman-teman ya. Kenapa kamu cemas? Ini Pak saya gemeteran, cemas. Kenapa bisa gemeteran? Kenapa bisa cemas? Saya memikirkan ini istri saya ulang tahun kan gitu. Nggak seperti itu teman-teman ya. Biasanya ketika cemas itu selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah itu teman-teman. Nah makanya ketika mempunyai pemikiran-pemikiran semuanya tertuju ke situ, pemikiran-pemikiran yang lain tidak pernah kita pikirkan, tidak kita hiraukan saat itu gitu teman-teman. Makanya wajar menurut saya kalau seandainya kalian mempunyai perasaan hampa, karena perasaan senang itu, perasaan kita terisi itu karena ada pemikiran-pemikiran senang, pemikiran-pemikiran bahagia. Nah berbeda ketika kalian tidak memiliki kebahagiaan, tidak memiliki kesenangan, tidak memiliki keceriaan, sudah pasti perasaan kalian itu menjadi hampa. Nah itu teman-teman. Nah sekarang bagaimana cara biar perasaan hampa itu cepat hilang? Stop berpikir tentang yang aneh-aneh, stop berpikir tentang hal-hal negatif, stop berpikir yang membuat kita takut teman-teman ya.
Mulai dari sekarang berpikir yang menyenangkan. Adapun sensasi yang ini itu terjadi, tanamkan dalam pikiran kalian bahwa gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali. Karena memang tidak berbahaya sama sekali. Nah itu teman-teman, ngapain kalian berpikir tentang penyakit, yang justru ketika kalian berpikir tentang penyakit, kalian itu setiap harinya itu tubuh kalian itu merespon dengan sendirinya. Kalian merasa sakit, kalian merasa menderita, kalian merasa aneh, kalian merasa berbeda dengan orang lain. Padahal kalian itu normal, teman-teman ya. Yang nggak normal itu kalian itu ada trauma sebetulnya, gitu teman-teman. Nah makanya kalau misalnya kalian berpikir wajar, ya ini traumanya harus dihilangkan, teman-teman ya. Pak, saya itu nggak trauma. Saya nggak pernah punya trauma mental, saya kuat juga. Apakah masih mengalami ketakutan? Ya Pak, saya tuh takut ini itu apa? Biasanya mendekati kematian kan, pemikirannya seperti itu. Nah itu teman-teman, tanpa disadari itu dari trauma gitu teman-teman ya. Nah makanya ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, lebih dominannya itu, lebih besarnya itu takutnya itu yang pertama takut mati, itu yang pertama gitu teman-teman. Yang kedua takut gila gitu, karena pikirannya itu selalu kemana-mana. Jangan pernah berpikir ke sana teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis tidak akan menyebabkan kematian, tidak akan menyebabkan gila teman-teman ya. Kalian itu hanya trauma saja gitu, trauma tentang kematian, trauma di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi mulai dari sekarang cobalah jangan berpikir tentang hal yang aneh-aneh, biar stresnya itu tidak ada. Biar kalau seandainya stresnya tidak ada atau banyak pikirannya tidak ada, yang namanya kedutan tidak ada, yang namanya kesemutan tidak ada, yang namanya pening tidak ada, atau kelayangan tidak ada, kemudian meriangnya juga tidak ada, kemudian kurang fokusnya juga tidak ada. Pokoknya semuanya juga serba tidak ada, berdebar, was-was, pandangan buram dan sebagainya itu tidak ada teman-teman ya. Kalau seandainya kita bisa mengendalikan pemikirannya, tidak stres, tidak was-was, tidak gelisah, seperti itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi hal yang paling utama sekarang itu belajar masa bodoh tentang apapun, karena kita sudah tahu bahwa gangguan yang kita rasakan ini tidak berbahaya. Masa bodoh dengan sensasi yang hadir. Yang penting fokus sama 3P. Kemudian ketika sudah menjalankan 3P, ya sudah. Sekarang apalagi nih? 3P-nya sudah dijalankan, apalagi nih? Melakukan aktivitas yang menyenangkan, melakukan hobi yang menyenangkan. Karena ketika kita melakukan aktivitas yang menyenangkan, melakukan hobi yang menyenangkan, lahirnya adalah kebahagiaan. Minimal senyum kalian hadir gitu teman-teman ya. Berbeda ketika kalian memikirkan tentang hal-hal yang menderita, nanti yang hadir justru kalian murung, menderita, kemudian selalu was-was, kemudian selalu meratapi nasib. Saya berbeda dengan orang lain. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan gundah gulana dari stres atau banyak pikiran atau was-was atau cemas gitu teman-teman ya. Minimal hanya sekedar menemani kalian sajalah. Dan kemudian seperti biasa teman-teman ya, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, bahagianya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.